Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Jadi kembali lagi ke channel saya Budi Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum sistem operasi. Judul dari sistem operasi praktikum kemarin adalah tentang deadlock. Sebelumnya, eh, sebelum kita memulai untuk mendemokan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas PSTJ. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu deadlock. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu deadlock di sistem informasi? Jadi, deadlock sendiri artinya adalah kebuntuan. Kita bisa lihat di sini pada ilustrasi deadlock, ada 4 mobil yang sama-sama akan menuju ke suatu tempat, tapi dari 4 arah yang berbeda. Nah, di situ akan terjadi kebuntuan. Di sini bisa dijelaskan kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan satu proses. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tapi tidak ada yang mengalah. Deadlock sendiri terjadi pada satu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Jadi dapat kita lihat di ilustrasi bahwa setiap mobil ini pasti menunggu untuk siapa yang akan maju terlebih dahulu. Akan tetapi tidak akan yang bisa maju karena sama-sama mengalami kebuntuan. Oke, kita langsung saja masuk ke percobaan. Di sini saya sudah memiliki source code keempat dari kode program. Di sini kita akan compile semua program dan akan masukkan ke login memory. Oke, kita compile terlebih dahulu semua program. Oke, untuk kode program pertama kita selesai compile, kemudian kita akan login memory. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan masukkan lagi untuk program yang kedua. Kita compile lagi. Oke, kode juga sudah berjalan. Pada yang kode program kedua, kita login memori lagi. Oke, sukses. Kita akan compile dua program lagi. Sini kode program ketiga. Oke, kita login. Nah, sukses. Kemudian tinggal satu lagi kode program yang akan kita compile. Ini kode program keempat. Oke, jika sudah kita login memori lagi. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa semua kode program list sudah terdaftar pada program list. Baik dari kode program 1, kode program 2, kode program 3, dan terakhir kode program 4. Di sini kita bakal masuk ke US. Kita klik saja. Nah, di sini kita akan memasukkan program-program ke dalam ready queue. Kemudian kita masukkan saja dari program 1. Kemudian kita masukkan lagi kode program 2. Kita masukkan juga kode program ketiga. Dan terakhir kita masukkan kode program yang keempat. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa semua kode program sudah masuk kepada ready queue. Kemudian di sini kita akan menggunakan algoritma dari round robin. Di sini dengan tiks kita ubah ke 10. Dengan kecepatan kita paling maksimal yaitu paling cepat fast. Nah, untuk nanti kita bisa melihat pada hasil dari percobaan di view proses dan view resource. Kita lihat di view proses dan view resource juga.
Oke, di sini kita langsung saja start dan kita lihat pada views. Sini kita lihat pada proses start. Oke, kita masuk juga ke view resource. Nah, sini dapat kita lihat kode program masih tetap berjalan. Oke, kita tunggu saja semuanya sampai selesai. Nah, di sini dapat kita lihat pada program yang kita compile terjadi sebuah deadlock. Di sini bagaimana bisa terjadi deadlock? Karena pada R1 atau resource 1 di sini di request oleh kode program keempat. Kemudian untuk kode program yang keenam juga di request oleh R3. Oke, kita dapat lihat lagi pada modul dijelaskan bagaimana bisa terjadi deadlock. Nah, jika kita lihat deadlock itu terjadi karena proses itu saling bertumbukan atau tidak ada yang mengalah untuk menunggu. Jadi deadlock terjadi pada satu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Kita bisa swipe ke bawah. Kita akan jelaskan lagi pada bagian di sini ada resource. Kemudian resource juga ada dua, yakni ada resource preemptible dan non preemptible. Jadi untuk resource preemptible adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya. Untuk resource yang non preemptible adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Oke, kita balik lagi kepada US simulatornya. Oke, kita sudah tahu karena tadi telah terjadi deadlock. Kemudian kita akan menggunakan beberapa fitur yang tersedia dari US Simulator ini, di mana kita akan menggunakan prevent disallow hold and write, kemudian disallow circular write, kemudian ada recover, ada abort process, ada preemptible resource, dan ada detected atau do not detect. Oke. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan beberapa metode yang sudah disiapkan. Di sini pertama kita akan menggunakan metode dari disallow, hold, and write. Dengan cara kita checklist terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan start kode program. Di sini program sudah masuk pada ready queue, berarti sudah siap. Di sini kita bisa melakukan start. Oke, kita akan melihat bagaimana yang terjadi. Oke, pada bagian ini kita memang harus menunggu sedikit lama untuk menunggu dari CPU itu berjalan di laptop atau komputer yang kita gunakan.
Oke, dapat kita lihat pada percobaan menggunakan disallow halt and wait di sini tidak terjadi deadlock karena setiap resource itu berjalan sesuai dengan tidak ada yang menunggu dari resource tersebut. Kemudian kita akan menggunakan metode kedua, yakni menggunakan metode dari disallow circular wait. Dengan kita stopkan terlebih dahulu, kemudian kita kill untuk membersihkan bekas dari kode menggunakan halt and wait. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan metode yang menggunakan disallow circular wait. Kita centang saja. Oke, di sini sudah masuk. Kita akan kembali lagi dengan start. Kita lihat pada view resource yang menggunakan disallow circular wait. Sini kita akan menunggu. Oke, di sini pada yang menggunakan disallow circular wait terjadi proses deadlock. Bagaimana kok bisa terjadi deadlock? Jadi karena di sini resource pertama tidak dirilis karena ada proses wait di source code. Kita bisa lihat source code yang pertama yaitu, nah pada bagian wait ini itu tidak dirilis atau tidak diabaikan oleh proses tersebut. Kemudian terjadilah sebuah deadlock. Oke, di video selanjutnya kita akan kembali lagi menggunakan yang recover yaitu dengan abort proses. Baik, di sini kita akan masukkan lagi program list kepada ready queue. Proses dari 1 sampai 4. Sudah masuk, tinggal masukkan 2. Kemudian kita masukkan yang ketiga. Dan kita masukkan yang keempat, yang terakhir. Oke, jadi untuk masuk kepada menggunakan recover atau abort proses di sini dengan cara memilih dengan dicentang. Oke. Kemudian kita akan masuk ke US control lagi. Di sini sudah tadi dengan round robin dengan 10 ticks dengan kecepatan yang maksimal. Kita akan start. Oke. Kita akan lihat apa yang terjadi pada bagian view resource. Oke, di sini juga terjadi proses deadlock. Nah, kenapa sekarang warning dari tulisan deadlock hilang? Nah, di sini artinya dari proses abort proses itu dapat disimpulkan bahwa abort itu diberhentikan
jadi deadlocknya tidak jadi. Oke, dan kita release all untuk kembalikan ke semula, dan kita menggunakan preemptive resource sekarang. Dengan kita kill semua program, dan kita masukkan lagi program 1 ke program 2, program 3, dan terakhir adalah program keempat. Oke, pada bagian view resource di sini kita sudah mengklik preemptive resource. Nah, di sini preemptive resource adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa terjadi efek apapun pada proses tersebut. Kita akan lihat bagaimana diimplementasikan dalam CPU simulator ini. Oke, kita masuk ke US dan kita start. Kita lihat apa yang terjadi pada resource. Di sini juga pada awalnya terdeteksi proses itu terjadi deadlock atau kebuntuan. Nah, di sini kita akan merilis dari sini, dan kode program itu tidak akan terjadi apa-apa karena pada penjelasan di sini adalah resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Jadi kita merilis di sini dari R2 ini hilang, kemudian proses akan berganti pada R3 dan R4. R1 juga sudah selesai tanpa memberikan efek apapun. Oke, sudah selesai. Kita release all untuk kembalikan ke semula. Kemudian kita lanjut pada menggunakan metode denote deteksi. Oke, di sini kita sudah tekan kill untuk menghapus semua kode program. Kita mulai lagi dengan memasukkan list program ke dalam ready queue. Satu sudah masuk, sekarang dua. Dua juga sudah masuk, sekarang yang ketiga. Yang terakhir adalah yang keempat. Oke, pada resource di sini kita sudah seperti tadi kita mencentang terlebih dahulu pada denote deteksi, dan kita akan start. Dan kita lihat. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau berwarna merah itu artinya deadlock. Tapi kenapa di sini pada bagian yang biasanya ada tertulis warning tidak terdapat tulisan itu? Jadi karena kita menggunakan metode denote deteksi, jadi untuk deadlock sendiri itu memang tidak terdeteksi. Oke, kemudian pada kali ini saya sudah menyelesaikan rangkaian dari percobaan menggunakan beberapa metode yang telah diberikan. Kemudian saya akan melanjutkan pada tugas akhir, yakni dengan menggunakan metode banker yang sudah diberikan oleh kakak asisten praktikum. Oke, berdasarkan beberapa percobaan yang telah kita lakukan pada demo pertemuan deadlock ini, deadlock sendiri terjadi karena kebuntuan proses itu sendiri. Nah, untuk kesimpulannya yaitu
kita bisa menghindari deadlock dengan cara menghapus kode program itu sendiri dengan kita close CPU itu sendiri atau close kode program, delete atau sebagainya, dan kita ubah kode program atau mengganti kode program itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kesimpulan dan pertemuan kali ini. Kemudian kita akan lanjut pada tugas akhir. Terima kasih. Oke, jadi kita langsung saja masuk. Di sini ada available. Jadi ini adalah nilai yang ditetapkan terlebih dahulu. Ini adalah available dari proses yang sebelumnya telah ditetapkan atau dihasilkan. Jadi di sini kita ada need yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Jadi di sini ada 7, 4, dan 3 dengan available yang ada adalah 3, 3, dan 2. Karena nilai yang dibutuhkan dengan yang disediakan itu tidak bisa atau tidak memenuhi syarat, jadi pada bagian ini kita akan skip terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut pada proses pertama. Proses pertama kita tandai dengan yes untuk memulai, atau kita sebagai tanda bahwa ini bisa dijalankan. Oke, di sini ada net yang dibutuhkan ada 1, 2, dan 2 dengan available adalah 3, 3, dan 2. Di sini berarti bisa memungkinkan. Jadi di sini ada 3 nanti akan ditambah dengan 2. Kemudian akan ditampilkan pada update. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian 3 tambah 0 adalah 3. Dan ini yang C adalah 2 tambah 0 adalah 2. Oke. Kemudian kita lanjut kepada proses yang kedua. Di sini seperti tadi, ini terjadi kekurangan pada available yang telah ditetapkan. Jadi available ini kita tetapkan pada update work. Yang di update work ini sekarang adalah available, digunakan untuk penyelesaian pada proses ini, sedang berjalan ini. Kemudian karena ini tidak memenuhi untuk dimintai data, kita skip lagi. Kemudian kita masuk pada program yang ketiga. Di sini init yang diminta adalah 0, 1, dan 1. Ini bisa memungkinkan karena nilai yang disediakan dari update work adalah 5, 3, dan 2. Oke, jadi di sini kita tambahkan dengan 5 yang ditambahkan dengan 2. Di sini kita terlebih dahulu untuk menandakan 5 ditambah 2 adalah 7. Ini 7, kemudian 3 ditambah 1 adalah 4, dan 2 ditambah 1 adalah 4. Oke, jadi available-nya sudah terupdate. Kemudian kita masuk pada proses yang berikutnya. Di sini ada program yang keempat. Di sini data yang disediakan ada 7, 4, dan 4 dengan permintaan dari net ada 4, 3, dan 1. Di sini karena memungkinkan, jadi kita akan melakukan proses. Kita tanda dengan yes. Di sini ada 4 ditambah 7 tambah 0 adalah 7, 4 tambah 0 adalah 4, dan 4 tambah 2 adalah 6. Oke, sudah. Oke, kita akan masuk lagi kepada pertama. Di sini kita memiliki update work yang pas dengan need permintaan juga bisa dipenuhi oleh update work. Kemudian kita 7 tambah 0 adalah 0, dan 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian 6 tambah 0 adalah 6. Oke, jadi di sini kita bisa tekan yes. Dan kita memiliki update work ada 7, 5, dan 6 dengan permintaan di sini, jadi kita bisa memulai. Jadi di sini 7 dengan 3 adalah 10. Di sini 10, kemudian 5 dengan 0 5, dan 6 dengan 2 adalah 8. Oke. Sini kita yes. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas akhir dari percobaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.